Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, calon-calon hufadz, calon duat, calon ahli surga, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung atau radio lain, juga para pemirsa Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain. Para netizen juga melalui akun mana saja, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian pembinaan khusus untuk para santri Ma'had Tahfidzul Quran di Ma'had Tarbiyah Sunnah Bandung. Kemarin hari Jumat yang lalu kita sudah membahas adab bangun tidur ya. Itu bukan sekedar ilmu, bukan sekedar teori, tapi harus diapakan? Diamalkan. Saya harap kalian semua sudah mengamalkan poin-poin adab bangun tidur yang kemarin diterangkan ya. Tiap hari itu, jadi nggak akan pernah lupa. Terapkan juga ke anak-anak kalian kalau kalian nanti sudah berkeluarga. Istri kalian, ajari anak-anak kalian, biasakan sejak kecil sampai hafal urutannya di luar kepala. Setelah bangun tidur, biasanya kita ngapain? Apa yang kita lakukan setelah bangun tidur? Kemana? Kemana? Raja kemana? Setelah bangun tidur kemana? Keras. Apa? Bukan. Setelah semua adab-adab bangun tidur yang kemarin kita terangkan, terus kita ngapain? Kemana? Umar kemana? Yang keras. Kemana? Ke masjid? Iya gitu? Enggak. Kemana dulu? Ke WC dulu. Masa langsung ke masjid? Lagi dahdiran, belum wudu, belum gosok gigi, belum wudu, belum masuk. Ke WC dulu ya. Nah sekarang adab-adab ke WC. Kita sekarang akan menjelaskan bagaimana adab ke WC. Pertama, masuki WC yang tertutup. Ada pintunya, kalau bisa ada kuncinya. Jangan lakukan di tempat terbuka. Walaupun sedang bepergian, jangan di pinggir jalan. Cari yang tertutup. Kalau nggak ada WC di jalan, di pinggir jalan, kita lagi ke gunung umpamanya, ke Belet, nggak ada WC. Cari tempat yang sepi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana la ya'ti al-barraz hatta yataghayba fala yura. Kami bepergian safar bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selama di jalan tidaklah beliau melakukan hajatnya,
maksudnya BAB atau BAK, kecuali beliau menyepi ke tempat yang tak terlihat. Mungkin di balik batu, di balik batu besar, gunung, atau tempat yang tersembunyi. Kedua, masuk WC tidak boleh membawa apapun yang bertuliskan lafaz Allah, lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun tulisan ayat dan hadis. Nggak boleh bawa mushaf Quran ke dalam WC. Tidak boleh juga membawa tulisan catatan yang ada ayat atau ada hadis. Adapun kalau di dalam mendengar ada suara azan, ada suara baca Al-Quran, nggak apa-apa kita dengar. Ada pengajian pakai speaker di masjid terdekat kita di WC, boleh. Nggak apa-apa kita dengar. Adapun membawa catatan, ayat, hadis, atau lafaz Allah atau lafaz Nabi SAW, maka tidak boleh. Kenapa? Karena itu semua syiar Islam. Harus diagungkan. Jangankan ke WC. Ketika sholat, ketika ruku sujud, tidak boleh baca Al-Quran. Nabi SAW menyatakan, nuhitu an aqra'al Qur'an fir ruku'i was sujud. Aku dilarang membaca Quran ketika ruku dan sujud. Siapa yang melarang Nabi SAW? Allah. Allah melarang nabinya membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kenapa? Karena ruku dan sujud adalah posisi ketika kita menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika ruku kita menghinakan diri di hadapan Allah. Allah suci dari kehinaan. Kita hina, Allah suci. Maka ketika ruku yang kita baca subhana, maha suci Allah. Suci dari kehinaan. Kita menghinakan diri, kita sebut nama Allah yang agung, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud kita merendahkan diri. Allah suci dari kerendahan. Makanya kita baca subhana. Kita merendahkan diri, kita sebut Allah tertinggi. Subhana rabbiyal a'la. Karena posisi kita sedang menghinakan diri, sedang merendahkan diri, Quran yang agung gak boleh dibawa ketika itu, gak boleh dibaca. Quran agung. Jangan dibawa ke tempat yang tidak layak. Apalagi ke WC. WC itu tempat yang tidak layak untuk dibacakan Quran atau hadis di sana. Karena apa? Karena itu syiar yang agung dari syiar Allah. Harus diagungkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk di antara ketakwaan hati. Makanya Nabi SAW kalau mau ke WC copot dulu tuh cincinnya. Di cincin itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dicopot, tidak dibawa, disimpan. Sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Beliau apabila masuk WC beliau mencopot dulu
cincinnya. Itu adab kedua. Pertama tertutup. Kedua, jangan bawa lafaz Allah, lafaz Muhammad SAW atau Al-Quran atau hadis. Ketiga, ucapkan bismillah dan doa masuk ke dalam WC. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau dalam riwayatan bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dengan nama Allah, a'udzu aku berlindung. Bika kepada engkau ya Allah. Minal khubuthi dari khubus. Khubus itu keburukan. Khaba'ith wal khaba'ith dan khaba'ith. Khaba'ith juga kejelekan. Tapi maknanya kata para ulama, al-khubuth setan laki-laki, al-khaba'ith setan perempuan. Di sana ada setan. WC itu tempat tinggalnya setan. Dari kalangan bangsa jin. Kalau kita masuk, ada jin di sana. Setan dari kalangan bangsa jin. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di sana di mana di WC kita kan membuka auratnya. Buka baju umpamanya, semuanya kita telanjang. Kalau mau BAB atau mandi, mungkin pakai baju. Si setan melihatnya, ia melihat. Agar tidak terlihat, sebut nama Allah. Maka aurat kita tidak akan terlihat oleh setan dari kalangan bangsa jin. Kata siapa ini teh, kan ini perkara gaib. Iya. Kau Ustaz tahu? Tahu. Lihat setan? Enggak. Kau tahu dari mana apa sotoy? Enggak sotoy. Dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tahu perkara gaib karena diberitahu oleh Allah. Beliau menyatakan satru ma baina a'yunil jin wa auratin bani Adam. Idza dakhala ahadahumul khala ayyaqula bismillah. Penutup antara pandangan jin, mata jin dan aurat manusia apabila manusia masuk WC adalah mengucapkan bismillah. Jadi ketika mau masuk WC sebut nama Allah. Bismillahi a'udzubillahi minal khabathi wal khaba'ith. Atau bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka begitu masuk dan umpama kita membuka aurat, si setan tidak akan melihat aurat kita. Tertutup. Dibutakan setan. Maka baca doa. Kalian pasti sudah hafalkan doanya. Jadi jangan geblus-geblus, tidak berdoa, tidak apa ya. Atau jangan salah baca doa pas masuk WC. Bismika Allahumma amutu wa ahya. 2 jam gak keluar-luar. Ternyata ngapain? Tidur. Jadi yang ketiga, adab ke WC apa? Membaca doa. Membaca bismillah lalu baca doa. Keempat, dahulukan kaki kiri. Di mana mendahulukan masuk? Pas di pintu masuk. Kaki kiri dulu. Jadi perhatikan langkah kalian ketika masuk masjid, masuk WC. Kalau masuk masjid kaki mana dulu? Kanan dulu kalau masuk. Kalau keluar?
kaki kiri. Ada pahala di sana? Ada atau tentu saja. Jadi coba kalau saya suka iseng. Orang ini sejauh mana memperhatikan sunnah Nabi SAW. Ketika orang ini mau masuk masjid, saya lihat kaki mana dulu. Cuek. Mau kaki kiri, mau kaki kanan, nggak ngitung dia. Nah, ini orang tidak perhatian kepada sunnah Nabi SAW. Ketika keluar masjid, saya lihat tuh. Kalian juga suka saya perhatikan atau? Kalau masuk masjid, keluar masjid. Kaki mana dulu? Kalau ke dalam kaki kanan dulu, kalau keluar kaki kiri dulu. Itu kalau masjid. Karena masjid tempat yang baik. Kalau tempat yang buruk seperti WC, apa dulu? Kaki kiri dulu. Keluar kaki kanan dulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, syukran, jazakallahu khairan. Bukan kata Nabi SAW, tapi kata seorang sahabat. Beliau menyatakan, karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Beliau Nabi SAW sangat suka mendahulukan yang kanan dalam hal yang baik-baik, dalam hal memakai sendal, sepatu, kaos kaki, dahulukan yang kanan. Juga dalam tarajul, nyisir, jangan yang kiri dulu tapi yang kanan. Terus ke tengah, baru ke kiri. Dalam bersuci, berwudu, kanan dulu. Dan dalam segala keadaan yang baik, kanan. Dari yang buruk menuju ke arah yang baik, kanan dulu. Kita telanjang. Mau berpakaian. Dari telanjang ke berpakaian, baik apa buruk? Baik. Telanjang buruk, berpakaian baik. Dahulukan yang kanan. Pakai celana, pakai baju, pakai kaos, dahulukan yang kanan. Kalau nyopotnya berarti dari berpakaian menuju telanjang. Dari baik menuju ke buruk. Dahulukan yang kiri. Kalau nyopot baju yang kiri dulu. Menanggalkan celana yang kiri dulu. Menanggalkan sendal, kaos kaki, sepatu yang kiri dulu. Tapi kalau memakainya yang kanan dulu. Dari luar WC masuk ke WC. Di luar WC lebih baik daripada di dalam WC. Di luar WC mah bersih, di dalam WC kotor. Di luar WC mah bukan tempat setan, di dalam WC pasti ada setan. Di luar WC mah kita bisa baca Quran, bisa zikir, bisa berdoa, bisa melakukan kebaikan. Di WC mah tidak bisa. Maka lebih baik di luar WC, lebih baik keadaan di dalam WC. Di luar WC. Maka ketika masuk WC, lakukan yang kiri dulu langkahkan yang kiri. Kalau ke masjid, bagus kan tempatnya, lebih baik di masjid daripada di luar masjid, dahulukan yang kanan. Jadi begitulah seterusnya. Ketika mau masuk ke dalam WC, ke kiri, ya pakai yang kiri dulu, jangan yang kanan. Atau jangan cabrek. Tahu cabrek? Dua-duanya bareng, loncat. Kayak pocong. Nggak boleh. Kiri dulu. Pernah lihat pocong? Enggak. Itu mah bohongnya, ada pocong loncat-loncat.
hanya ada di film atau di dongeng. Kenyataannya tidak ada. Masa orang yang sudah mati bangun lagi aclok-aclokan. Kalau tuh ada yang begitu pasti orang itu pasti ngerjain ya. Kan sudah suka ada prank-prank gitu ya. Orang lagi pada tidur di pos ronda, ada orang pakai pocong loncat-loncat, kabur semua, itu prank itu. Kalau melihat yang kayak gitu dorong aja, pasti jatuh dia. Pasti orang itu. Jangan kabur, jangan saking gugupnya mau ta'awudz, mau baca Quran, mau baca ayat kursi, saking gugupnya melihat ada orang pakai pocong gitu yang dibaca doa makan. Bismillah, kumaha. Kalau berdoa makan bismillah saja ya yang benernya. Kalau doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu bukan dari Nabi SAW. Yang benar bismillah saja. Tanpa saja bismillah. Kata Imam An-Nawawi yang paling afdal bismillahirrahmanirrahim. Ya, Imam An-Nawawi berpendapat begitu. Tapi umumnya ulama bismillah saja. Karena begitulah Nabi SAW mencontohkan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Jadi itu yang keempat apa? Dahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam WC. Ketujuh. Keberapa? Tadi barusan keberapa? Keempat ya. Sekarang kelima. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau BAB tergantung posisi WC-nya ya. Tapi BAK makan bebas. Tergantung kita. Nah, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Makanya kalau kalian buat WC di rumah nanti atau di WC umum, di WC masjid, jangan membelakangi atau menghadap kiblat. Coba WC kita di sini di Ma'had, ada yang menghadap atau membelakangi kiblat? Kalau ada bilang. Mungkin nggak kepikiran ketika bikinnya. Di masjid WC-nya banyak, bersih ya, matak betah. Makanya banyak tuh yang ikut numpang ke WC kita. Itu nggak ada yang menghadap atau membelakangi kiblat. WC di rumah saya nggak ada satupun yang menghadap atau membelakangi kiblat. Karena dilarang. Siapa yang melarang? Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Walakin syarriqu aw gharribu." Kalau kalian mau melakukan BAB, jangan menghadap kiblat atau membelakangi, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Loh, bukankah kiblat ada di barat? Ya, kalau kita di sini. Tapi Nabi kan waktu itu posisinya ada di Madinah. Madinah itu ada di sebelah utara Mekah. Jadi kalau mau menghadap kiblat bagi orang Madinah ke arah mana? Ke arah selatan. Kalau kita mah ke arah barat karena kiblat ada di barat. Makanya Nabi SAW menyatakan menghadaplah ke timur atau ke barat. Jangan menghadap ke selatan karena di selatan ada kiblat. Itu bagi orang Madinah.
Nah, kita jangan salah menerapkan menghadaplah ke timur atau ke barat, kata hadis juga. Akhirnya ketika BAB sengaja menghadap ke barat, ada kiblat di sana. Ditegur, nggak boleh menghadap ke barat. Kata hadis menghadaplah ke timur, ke barat. Salah penerapan. Menghadap ke timur atau ke baratnya bagi siapa? Bagi penduduk Madinah atau penduduk yang ada di arah utara Mekah. Kita ada di arah timur Mekah, menghadap ke barat kalau sholat. Kalau ke WC menghadaplah ke utara atau ke selatan bagi kita. Ada tuh orang asalnya dari Jawa. Kalau sholat orang Jawa kan menghadap ke baratnya, kiainya menitipkan dimanapun kalian berada sholat menghadaplah ke barat. Sebagian orang Jawa ini pindah ke salah satu negeri di Amerika Latin. Adanya di sebelah barat Ka'bah. Tahu negaranya namanya apa? Ada pemain sepak bola terkenal namanya Ruud Gullit. Pernah dengar? Bukan generasi kalian, mungkin sekarang Ruud Gullit sudah nggak main lagi. Nah itu negara berasal penduduknya dari Jawa, ngomongnya bahasa Jawa. Kalau sholat mereka menghadap barat, padahal kiblat ada di timur. Karena dengar ucapan kayaknya kalau sholat tuh harus ngulon. Ngulon itu apa? Menghadap ke barat. Iya, kalau di Jawa. Ini sekarang ada di Amerika Latin. Kiblat ada di timur, harusnya menghadap ke timur. Ini tetap aja ngulon, salah menerapkan dalil. Lagian dalilnya dalam Quran hadis nggak ada harus menghadap barat, tapi menghadap kiblat ya. Cuma untuk kita, untuk orang Indonesia, kiblat ada di barat, maka menghadap barat. Bukan baratnya, tapi kiblatnya. Tapi kalau orang Madinah sholat menghadap selatan. Orang Eropa, orang Amerika sholatnya menghadap ke timur, karena kiblatnya ada di timur. Saya ada kawan orang Indonesia sih. Beliau itu dai di beberapa negara Eropa dan Amerika Latin dan Amerika. Saya pernah ketemu beliau di Belanda. Ngomong, saya paling susah Ustaz. Ketika di sana tuh di negara Amerika Latin banyak muslimnya dari Jawa. Kalau sholat itu beda sendiri. Kita menghadap ke timur, mereka menghadap ke barat. Gak mau berjamaah sama kita, salah arah katanya. Kita harus ngulon loh. Dikasih tahu kita harus menghadap kiblat ada di timur. Enggak, kiai saya bilang kalau sholat harus ngulon. Susah itu katanya. Salah ya. Nah jadi ini juga begitu. Jangan menghadap WC, jangan membelakangi WC ketika jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat ketika di WC, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kata Nabi, itu hanya berlaku bagi orang Madinah atau orang-orang yang ada di sebelah utara Mekah. Kalau kita ada di sebelah timur Mekah, jadi jangan menghadap barat. Karena di barat ada apa? Ada kiblat. Menghadaplah utara atau selatan. Inilah adab yang kelima. Bagaimana kalau ada penghalang? Seperti di dalam bangunan. Seperti kalau di kita BAB antara kita Indonesia dengan Mekah ada penghalang atau tidak? Ya pasti banyak bangunannya.
Apakah juga tidak boleh? Ulama ikhtilaf. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang tetap melarang. Maka untuk ihtiyat atau kehati-hatian sebaiknya walaupun di dalam bangunan tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Inilah kelima. Adab keenam. Jangan berbicara kecuali darurat. Apalagi ngomong sendiri. Karena suka ada orang yang ngomong sendiri WC. Ada. Jangan-jangan kalian suka semua ya. Atau sengaja telepon. Biar gak kerasa sambil jongkok, sambil duduk di WC telepon. Halo, kamu gak lagi apa? Saya mah lagi ngeden. Jangan. Nerima telepon jangan. Nelpon jangan. Bicara jangan. Kecuali kalau darurat. Ibu dipanggil, nggak tahu kita ada di WC, ibu manggil, ya kita bilang saya di sini bu, gitu, ya udah cukup. Apalagi nih yang diucapkan tuh ayat, hadis atau zikir nggak boleh, itu terlalu agung untuk dibaca di dalam WC, jangan. Termasuk kalau ada yang salam, assalamualaikum, jangan dijawab. Atau lagi di WC mendengar azan, jangan dijawab. Nanti jawabannya kalau ada yang salam setelah keluar. Nabi SAW pernah ketika di WC ada orang salam gak dijawab. Sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarud alaihi. Ada seseorang melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau lagi kencing. Maka orang itu salam. Tapi Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Padahal hukum asal menjawab salam apa? Wajib. Kalau ada orang ngasih salam wajib kita jawab. Tapi kita di WC terlarang. Diharamkan. Loh, yang wajib berjumpa yang haram di satu momen. Dahulukan yang haram. Maka jangan dulu dijawab. Setelah keluar baru jawab. Ada orang, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi lagi buang air kecil. Gak dijawab. Orang ini salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak dijawab. Sampai 3 kali udah. Nah setelah Nabi selesai kembali nyamperin baru jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. 3 kali karena tadinya juga 3 kali. Jadi menjawab salam saja tidak boleh, apalagi berbicara biasa. Ya, inilah yang ke-6. Nah sebelum lanjut ke 7, ke 8 dan seterusnya, kita jeda dulu. Setelah jeda nanti kita lanjut ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jeda sudah berlalu. Kita lanjut. Itu adab keberapa tadi? Ke-6, yaitu apa? Tidak boleh berbicara. Ke-7. Adab ke-7 adalah ketika cebok, nama istinja. Maka pertama, tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Tapi gunakan tangan kiri.
dilarang oleh Nabi SAW. Melanggarnya dosa. Sebagaimana hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminih wa la yatamassah bi yaminih." Kalau salah seorang di antara kalian minum, perhatikan adab minum, nanti akan dibahas adab minum. Jangan kalian bernafas di gelas. Jadi ketika minum, kalau mau nafas, jauhkan dulu. Terus minum lagi. Jangan sambil minum, apalagi habis futsal. Habis futsal haus terus sambil nafas. Jangan. Ya adab. Secara syar'i, secara sunnah. Lah kalau mau nafas jauhkan dulu. Minum lagi. Dan apabila kalian masuk WC jangan menyentuh kemaluannya dan jangan membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan. Jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan atau membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan. Tapi dengan tangan kiri. Dan ini tinjauan dari aspek kesehatan bagus. Pertama kalau minum sambil nafas, apalagi minumannya agak panas, hangat. Nafas kita mengeluarkan apa tuh? Masih ingat CO2 ya? Karbon dioksida. Berpadu dengan adanya uap dari air itu. Konon katanya sih. Itu bisa bereaksi menghasilkan CO. Dan CO itu racun. Karbon monoksida itu racun bagi kita. Gak bagus untuk pernafasan, untuk tubuh. Itu tinjauan dari aspek kesehatan. Makanya orang-orang kafir, para peneliti itu kagum terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Oh betul, minum jangan nafas di sana. Diteliti, begitu tuh ternyata. Nah, yang kanan kan tangan kanan suka dipakai makan, menyentuh makanan-makanan. Kalau dipakai cebok, walaupun dicuci berisiko, tetap walaupun dicuci bakteri-bakteri dari kotoran itu ada yang susah nempel lengket di sini, nggak copot dengan air, nggak mati dengan air. Apalagi dulu nggak ada sabun. Sekarang mungkin dengan hand sanitizer, dengan sabun tertentu, dengan apapun itu bisa mati ya. Tapi dulu kan nggak ada. Dipakai cebok, dipakai makan, masuk bakteri ke dalam tubuh berbahaya. Itu tinjauan dari aspek kesehatan. Pokoknya jangan menyentuh areal BAB, BAK dengan tangan kanan. Begitu juga ketika istinja. Poin yang terakhir adalah setelah selesai dari WC mau keluar WC, dahulukan kaki yang mana? Yang kanan. Dan membaca doa Allahumma ghufranaka. Artinya ghufranati atlubu ghufranaka. Ampunanmu yang aku minta ya Allah. Ya. Itulah beberapa adab ketika masuk ke dalam WC atau di dalam WC sampai keluar dari WC.
Jangan sekedar dicatat, ya kalian catat. Hafalkan urutannya, lalu apa? Terapkan. Setelah ini mungkin kalian ada yang ke WC, ingat-ingat. Jadi tertutup. Ketika masuk WC dahulukan yang mana? Yang kiri. Terus baca doa bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Atau bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat, jangan bicara. Dan seterusnya ya, selama di sana. Nah, sampai keluar lagi dari WC, dahulukan yang kanan, baca doa ghufranaka. Ya. Inilah penjelasan kita tentang adab-adab ke WC. Kita sekarang buka tanya jawab bagi yang mau bertanya, Cung. Itu yang di belakang dulu tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja adab-adab memberi nasihat kepada sesama kaum muslimin? Nama? Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Dipanggilnya Muhammad apa Rafi? Rafi. Rafi. Pakai amat enggak? Dari? Cimahi. Muhammad Rafi dari Cimahi. Bagaimana adab-adab menasihati gitu? Iya. Kita di pertemuan yang lalu pernah membahas salah satu di antara adab berkawan adalah saling menasihati. Saat itu tidak sempat dibahas adab-adab menasihati. Kelewat karena waktunya memang tidak cukup. Pertama, adab menasihati niatkan karena Allah. Bukan karena ingin mencela. Bukan karena ingin mempermalukan di muka umum. Bukan karena ingin menunjukkan saya lebih berilmu dari dia. Tapi karena kewajiban. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam kesabaran. Allah yang nyuruh. Maka niatkan karena Allah. Itu pertama. Kedua, jangan menasihati kawan atau siapapun di muka umum. Di hadapan orang lain, jangan. Ajak ke tempat sepi. Bukan mau diajak gelut, mau dinasihati. Cari momen ketika hanya berdua antara kita dengan kawan tersebut. Kalau di hadapan orang lain jangan. Kalau dia melakukan kesalahan itu di hadapan banyak orang, nih orang harus dinasihati nih. Nanti jangan lu saat itu. Biarkan dulu nanti tuh udah bubar, baru kita samperin. Agak tarik ke tempat yang agak jauh dari kawan-kawan. Baru dinasihati. Kalau dinasihati depan teman-teman, oh malu dia. Bisa merah itu wajahnya karena malu. Akhirnya karena malu gengsinya naik membantah. Balik menyalahkan kita. Nah, akhirnya berantem. Jangan sekali-kali menasihati di depan umum. Itu yang kedua. Yang pertama niat ikhlas karena Allah. Yang kedua jangan di hadapan orang lain. Ketiga, gunakan kalimat yang santun, lembut, ekspresi wajah yang ramah, full senyum, agar kena di hati. Itu yang ketiga. Keempat, hindarkan celaan.
Hindarkan hinaan, ejekan. Hindarkan kata-kata kasar. Jangan saya mengatakan, ente salah tuh. Makanya sebab waktu ngaji tidur terus sih. Itu calon neraka tahu. Gawat. Kalau sampai kayak gitu ya. Ente mah bodoh sih, tolol sih. Kayak himar tuh, si kabayan. Jangan. Itu yang ejek. Jadi tidak boleh ada ejekan, kata-kata kasar, menyudutkan, dan seterusnya. Ya, itu yang keberapa? Keempat. Jadi pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua, jangan di tempat ramai berdua-dua lah. Yang ketiga, pakai kalimat yang lembut, yang santun. Keempat, hindarkan ejekan, hinaan, dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa lagi yang ngacung tadi? Wah, banyak amat. Siap. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Firman Syah dari Ranca Ekek. Firman Syah. Saya mau bertanya, apakah ketika seseorang meninggal dalam tidurnya disebut mati syahid? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Kalau kita tidur terus nggak bangun-bangun lagi, mati. Apa mati syahid? Tidak ada keterangan bahwa mati ketika tidur syahid. Disebutkan yang mati syahid itu mati di medan perang membela agama, atau mati kena reruntuhan, mati tenggelam, mati terbakar, mati karena sakit perut. Itu diantara beberapa yang disebutkan dalam hadis mati syahid. Ibu hamil mati sedang melahirkan atau setelah melahirkan, karena proses melahirkan mati, itu mati syahid. Hari Jumat, mati hari Jumat, malam Jumat tidak disebut mati syahid, tapi termasuk husnul khatimah. Siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, man mata lailatal jum'ah atau yaumal jum'ah, waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Tapi tidak disebut syahid. Tapi itu hanya salah satu di antara tanda husnul khatimah. Tidak ada keterangan orang yang mati dalam keadaan tidur syahid, tidak ada. Jadi biasa-biasa saja. Apa baik, apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Nah, tapi kalau orang itu sebelum tidurnya menerapkan adab-adab sunnah, berdoa sebelum tidur, membaca beberapa ayat atau surat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur, baca Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali, tiupkan ke dua telapak tangan, lalu dihusapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau, maka semalam itu setan tidak bisa mendekatinya. Apalagi kalau umpama setelah itu doa, kan tidak langsung tidur ya kita ya. Dan itu loh, membaca doa tadi sebelum tidur dan membaca ayat apapun, itu sangat memudahkan tidur. Kadang-kadang umpamanya kita sambil mau tidur memurojaah hafalan surat. Umpamanya surat yang kita akan murojaah An-Naba. Pas mau tidur sambil agak merem kita baca amma yatasaalun anin naba'il azim, seperti itu. Itu sebelum tamat sudah tidur loh.
Beda kalau kita ngelamun, lagi ngantuk ngelamun. Apalagi baca cerita tuh. Itu fresh, hilang ngantuknya. Apalagi kalau di antara kalian yang suka baca komik kayak gitu, jangan, bahaya. Lagi ngantuk baca komik cenghar sampai subuh. Kenapa? Dibantu oleh setan. Tapi kalau baca ayat, setan nggak biarkan. Ini kalau dibiarkan fresh terus, seger terus, itu bisa terus baca ayat, dia dapat pahala yang banyak. Makanya setan mengganggu agar dia segera tidur. Biasanya sebelum tamat baca satu surat pendek sudah tidur itu. Ketika baca ayat. Jadi kalau kalian susah tidur, coba sambil menunggu tidur memurojaah hafalan. Hafalan ayat surat yang sudah kita hafal kita ulang-ulang baca. Dinyamin cepat tidur. Saya kalau mau tidur ke rumah ekernya sebelum tidur teh baca. Itu kalau membaca asal bacanya bukan baca komik, baca kitab. Itu cepat tidurnya. Mungkin dibantu setan, mungkin setan nggak akan membiarkan kita dapat ilmu. Atau kalau lelah mata udah disimpan. Membaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 7 kali. Kadang Al-Fatihah baru kedua juga udah nggak ingat. Jadi akhir hari tersebut kita tutup dengan baca ayat. Maka selama tidurnya tenang, tidak diganggu setan, dan kalau mati dalam keadaan demikian husnul khatimah. Jadi tidak ada keterangan bahwa mati ketika tidur husnul khatimah, tidak ada. Tidak baik, tidak buruk, tidak syahid, tapi tidak tercela juga, biasa saja. Wallahu a'lam. Cung, siapa lagi? Yang ini nih. Mana mic. Takwal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kahfi. Siapa? Kahfi. Gua dong. Dari Pangalengan. Pangalengan. Kahfi. Di Pangalengan ada Kahfi. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum menyebut niat dengan lisan sebelum ibadah? Apa hukum? Menyebut niat sebelum ibadah dengan lisan. Melafazkan niat dengan lisan. Seperti mau sholat, mau wudu, mau saum, kayak gitu ya. Taib, barakallahu fiik. Menetapkan niat ketika mau ibadah, sebagian ulama menyatakan itu rukun, sebagian menyatakan wajib. Harus ada niat. Innamal a'malu bin niat. Semua amal tergantung pada niat. Wajib ada niat. Mau sholat ada niat, mau wudu ada niat, mau saum ada niat, dan seterusnya. Itu pertama. Kedua, apa itu niat? Niat itu qasdu syai'in. Menyengaja mau melakukan sesuatu. Tempatnya di hati. Karena niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Wala yata'allaqu bil lisan. Tidak ada kaitan dengan lisan. Kadang niat hati bertolak belakang dengan lisan. Umpama contoh orang bagi-bagi duit. Sedekah infak. Niatnya apa? Ingin dipuji. Atau dia niatnya itu ingin dicoblos kalau waktu pemilu. Ada kan
Orang mau nyalon tuh, wow bagi-bagi duit. Niatnya apa? Agar dicoblos. Tapi dia bilang, saya mah ikhlas. Mulutnya mengatakan ikhlas, hatinya ingin dicoblos. Dalam hati, yang gak nyoblos saya ambil lagi nanti. Gitu. Dan ada loh orang nyalon, ngasih ke beberapa orang agar dicoblos. Kenyataannya nggak dicoblos, diambil lagi tuh. Ada nyumbang bangun musola atau masjid sekian sak semen. Ternyata warga yang bangun masjid itu tidak nyoblos, dia diambil lagi tuh, dibongkar lagi tuh. Sampai segitunya, ikhlas apa tidak? Benar-benar tidak ikhlas. Ya enggak? Tapi mulutnya ketika mau sama ikhlas. Bertolak belakang antara niat dengan lisan. Apa yang dinilai? Niat. Nah, menetapkan niat perkara agama atau bukan? Ya, perkara agama. Kalau perkara agama harus nyontok amalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Kalau melaksanakan agama enggak nyontok ke Nabi, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan enggak ada contoh dariku, ditolak. Enggak ada contoh tapi kita buat, kita bikin, kita ada-adakan, dilarang. Nabi menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Setiap perkara baru itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Nah, kalau melafazkan niat, ada contohnya dari Nabi, iya kita lakukan. Kalau enggak ada, jangan. Berarti mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ya ditolak, ya diazab. Dan ternyata Nabi dan para sahabat tidak pernah melafazkan niat apapun. Mau sholat, mau saum. Nah besok saum tuh banyak yang ngadadak menghafalkan niat nawaitu sauma godin gitu kan, an adai jeung salah lagi an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya masih hafal karena ketika kecil diajari begitu, setelah gede nggak ada hadisnya. Nabi tidak mengucapkannya, para sahabat tidak melakukannya, para ulama tidak mengajarkannya. Terus siapa tuh yang ngajari itu? Itu orang-orang yang mengada-adakan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dalam beragama kita harus ngikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan nambah dengan akal, pikiran, perasaan. Tapi kan ini baik. Baik teh kata kita, tidak semua yang baik itu benar. Jangankan untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia tidak semua yang baik bagus diterapkan di mana saja. Contoh, sambal baik tidak? Baik, mengandung vitamin. Rasanya enak tidak? Enak bagi yang suka mah. Ada orang yang gak bisa makan tanpa sambalnya. Makanya sambal itu dicampur ke bakso, dicampur ke sayur. Itu bagus. Tapi kalau sambal yang baik dicampurkan ke es kelapa muda, ke cendol, bagus gak? Enggak. Cendol baik, enak. Sambal baik, enak. Boleh dong campur. Gila itu orang. Jadi tidak semua yang baik itu
boleh diterapkan di mana saja, dicampurkan ke mana saja. Mengucapkan niat dengan itu secara logika, secara perasaan baik, tapi diterapkan di sembarang amalan agama ya nggak boleh. Jangan ngarang-ngarang dalam beragama, jangan nambah-nambah, jangan merubah-rubah ya. Jadi tidak ada contoh melafazkan niat untuk ibadah apapun. Wallahu a'lam bishawab. Gimana dengan haji dan umroh? Di awal haji, di awal umroh kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Diucapkan. Ya betul. Tapi itu mah bukan niat, tapi talbiyah. Niat beda lagi ketika kita di miqat. Miqat itu tempat awal memulai umroh. Kalau di Madinah miqatnya orang Madinah itu di Bir Ali namanya ya. Setengah jam dari hotel menuju Mekah. Madinah Mekah itu 5 jam pakai bus. Jadi dari hotel kita berangkat sebelum ke Mekah ke miqat di Bir Ali. Nah di sana menetapkan niat dalam hati, niat memulai umroh. Itulah yang disebut dengan ihram. Setelah itu bertalbiyah labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Diucapkan keras. Mengucapkan keras labbaik Allahumma umratan itu bukan niat tapi talbiyah. Gak bisa menetapkan melafadzkan niat didalili oleh itu. Enggak. Ini bukan dalil niat tapi talbiyah ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya sampai di sini, waktunya habis, saatnya kalian latihan sarapan. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.